Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Arifanto dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan mengidentifikasi tentang apa itu koloid, suspensi, dan larutan. Yang pertama itu koloid. Koloid terdiri dari dua fase, yaitu fase terdispersi dan ukuran tertentu dalam medium pendispersi. Fase terdispersi sama dengan zat yang didispersikan. Dua, medium pendispersi sama dengan medium yang digunakan untuk mendispersikan. Perbandingan sifat antara larutan, koloid, dan suspensi. 1. Sirup sebagai larutan, susu sebagai koloid, kopi sebagai suspensi. Perbedaan antara larutan, koloid, dan suspensi. 1. Larutan. Contohnya larutan gula dalam air, larutan alkohol homogen, tak dapat dibedakan walaupun menggunakan mikroskop ultra. 2. Koloid atau dispersi koloid. Contohnya campuran susu dengan air. 1. Secara makroskopis bersifat homogen tetapi heterogen jika diamati dengan mikroskop ultra. 3. Suspensi atau dispersi kasar. Contohnya campuran tepung dengan air dan kopi dalam air. 1. Heterogen. Pengelompokan koloid berdasarkan pada fase terdispersif dan medium pendispersinya. Sistem koloid dapat digolongkan A1 fase terdispersi, 2 fase pendispersi jenis koloid dan contoh. Yang pertama itu padat, gas, aerosol padat. Contohnya asap smoke rokok. 2 itu padat, fase pendispersinya cair, jenis koloidnya sol, contohnya sol emas, tinta, dan cat. Yang ketiga itu fase terdispersi padat, fase pendispersinya padat juga, jenis koloidnya sol padat, contohnya kaca berwarna. Keempat, cair, fase pendispersi gas, jenis koloidnya aerosol cair, contohnya kabut atau fog. Yang kelima itu fase terdispersi cair dan fase pendispersi cair juga, dan jenis koloid emulsi, contohnya itu susu dan es krim. Selanjutnya itu cair, fase pendispersinya padat, jenis koloidnya emulsi, contohnya itu seperti jelly dan mayones. Yang terakhir, selanjutnya itu fase terdispersi itu gas, fase pendispersinya cair dan jenis koloidnya padat, contohnya itu kayak buih sabun dan krim kocok. Yang terakhir ada gas, fase pendispersinya itu padat, jenis koloidnya buih, dan contohnya itu karet busa atau batu apung. Sifat-sifat koloid yaitu efek penghamburan cahaya caranya oleh sistem koloid. Gerak Brown yaitu gerak zigzag akibat sifat sintetik benda. Absorpsi. Sistem koloid mempunyai sifat dapat melakukan penyerapan atau adsorpsi terhadap partikel atau ion atau senyawa lain. Terdiri dari penyerapan pada permukaan disebut absorpsi, penyerapan sampai pada lapisan dalam disebut adsorpsi. Sistem koloid. Sistem koloid Fs (OH3) bermuatan positif karena mengandung, dan 2 itu sistem koloid S2S3 bermuatan positif karena mengadsorpsi ion. Koagulasi atau pengendapan
yang disebabkan oleh gaya gravitasi dan terjadi jika sistem koloid dalam keadaan tidak bermuatan. Dua koloid bersifat netral apabila menggunakan prinsip elektroforesis, penambahan koloid lain dengan muatan yang berlawanan, penambahan elektrolit, dan pendidihan. Koloid liofil dan koloid liofob. Koloid liofil atau suka cairan yaitu sistem koloid yang fase terdispersinya mempunyai daya adsorpsi relatif lebih besar. Contoh dispersi kanji, sabun, dan deterjen. Koloid liofob atau tidak suka cairan yaitu jika partikel terdispersinya mempunyai daya adsorpsi relatif lebih lemah. Contoh dispersi emas, 2 belerang air, perbedaan antara salah satu perbedaan antara solofil dan liofob yaitu satu sifatnya. Pembuatan solofil dapat dibuat langsung dengan mencampurkan fase terdispersi dengan medium pendispersi. Kalau liofob tidak dapat dibuat hanya dengan mencampur fase terdispersi dengan medium pendispersi. 2. Muatan partikel. Kalau liofil mempunyai muatan yang kecil dan tidak bermuatan, sedangkan liofob memiliki muatan positif atau negatif. Selanjutnya, pemisahan koloid. Elektroforesis merupakan pergerakan partikel yang koloid bermuatan ke salah satu elektroda dalam suatu sistem elektrolisis. Dialisis merupakan proses pemurnian suatu sistem koloid dari partikel-partikel bermuatan yang menempel pada permukaan. Penyaringan ultra digunakan untuk memisahkan koloid melewati membran berdasarkan pada perbedaan tekanan osmosis. Pembuatan koloid. Kondensasi. Reaksi kimia menghasilkan koloid. A. Reaksi redoks 2H2S dalam kurung G tambah SO2 dalam kurung aqui sama dengan 3S dalam kurung S tambah 2H2O dalam kurung L. B. Reaksi hidrolisis. FeCl3 dalam kurung aqui tambah 3H2O dalam kurung L sama dengan Fe dalam kurung OH3 dalam kurung S tambah 3HCl dalam kurung aqui. C. Reaksi substitusi atau agregasi ionik. 2H3ASO3 dalam kurung aqui tambah 3H2S dalam kurung G sama dengan AS2S3 sama dengan dalam kurung S tambah 6H2O dalam kurung L. D. Reaksi penggaraman. Dispersi dapat dilakukan dengan cara mekanik maupun kimia, di mana partikel besar diubah menjadi partikel koloid, meliputi A. Cara mekanik. Cara ini dilakukan dari gumpalan partikel yang besar kemudian dihaluskan dengan cara penggerusan atau penggilingan. B. Cara busur Bredig. Cara ini digunakan untuk membuat sol-sol logam dengan loncatan bunga listrik. Instrumen busur Bredig dapat dilihat dari gambar di bawah ini. Cara peptisasi. Adapun pembuatan koloid dari butir-butir kasar atau dari suatu endapan dengan bantuan peptisasi atau pemecah. Contoh, agar-agar dipeptisasi oleh air, karet oleh bensin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.